Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan semua. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang akan mempresentasikan terkait delik adat pada mata kuliah hukum adat, yang dimana sebelum kita masuk kepada penyampaian materi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga rekan-rekan saya di kelompok 5. Di kelompok 5 terdiri dari 6 orang. Yang pertama Ihsan Gifari, selanjutnya ada Anissa Nur Fikriya Saumi, selanjutnya ada Putri Rizky Anugrah Ilahi, selanjutnya ada saya sendiri Fadli Desriyadi, selanjutnya ada Salsabila Hirunisa, dan terakhir ada Anas Fajri Bilhusna Hunainda. Untuk mengefektifkan waktu, untuk sistem presentasi yang digunakan oleh kelompok kami yaitu menggunakan sistem rotasi. Jadi setiap slide-nya akan disampaikan oleh beberapa orang. Untuk slide ketiga dan juga slide keempat akan disampaikan oleh saudara Anas. Pada saudara Anas dipersilakan. Ya baik, pengertiannya. Menurut Profesor Dr. Supono SH dalam bukunya yang berjudul Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat, memberikan pengertian bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif atau unstatutory law yang meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diterapkan oleh yang berwajib, yang akan ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya ada delik atau pidana adat. Menurut Terhar, suatu delik ialah jika perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan kesopanan dalam masyarakat dilanggar. Menurut Van Vollenhoven, mengemukakan delik adat itu sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya ada Prof. Supomo menjelaskan bahwa di dalam sistem hukum adat, segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat mengenal vila ikhtiar untuk memperbaiki hukum itu diperkosa. Baik, dikembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih untuk saudara Anas yang telah menyampaikan poin-poin atau butir dari setiap slide-nya. Selanjutnya untuk slide 5 dan juga slide 6 akan disampaikan oleh saudari Putri. Kepada saudari Putri dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, selanjutnya ada sifat pelanggaran hukum adat. Nah, sistem hukum adat dalam hal penuntutan perdata, jadi mengenal satu pejabat semua pelanggaran hukum adat yaitu kepala adat. Pembetulan atau penyelesaian hukum yang melanggar dapat berupa sebuah tindakan saja, tetapi kadang-kadang mengingat sifatnya pelanggaran perlu diambil beberapa tindakan. Selanjutnya ada contoh pelanggaran. Pelanggaran dalam delik adat. Yang pertama yaitu yang pembetulan keseimbangan hanya terwujud satu tindakan saja. Yang kedua ada hutang uang, lalu hutangnya tidak dibayar, lalu hutang membayar kembali hutangnya saja. Selanjutnya ada
yang pembetulan keseimbangan hanya terwujud beberapa tindakan. Lalu selanjutnya ada melarikan diri pada suku Dayak di Kalimantan atau perbuatan ini mencerminkan kesucian masyarakat yang bersangkutan serta melanggar kehormatan keluarga gadis tersebut. Lalu selanjutnya ada tindakan untuk memulihkan keseimbangan hukum diperlukan dua macam upaya, yaitu pembayaran denda kepada keluarga yang terkena serta penyerahan seekor binatang korban pada kepala persekutuan untuk membuat jamuan adat agar supaya masyarakat menjadi bersih dan kembali suci. Baik, saya kembali lagi kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri. Untuk slide selanjutnya, di slide 7 dan 8 akan disampaikan oleh saya sendiri, Fadli Desriadi. Baik, di sini sudah terlihat di slide ke-7, di sini membahas terkait kedudukan individu sebagai subjek hukum. Yang pastinya di mana ketika berbicara kedudukan, setiap individu pasti di setiap negara memiliki hak dan juga kewajibannya yang memang harus dipegang teguh dan juga dijalankan. Nah, di sini ada dua aliran yang berkenaan dengan subjek hukum tadi yang menjadi paham yang dianut. Yang pertama di sini untuk aliran barat bersifat liberalis, yang dimana di sini setiap individu diberikan kebebasan sesuai dengan hak yang mereka pegang tanpa ada ikatan dan juga kekangan dari individu atau kelompok yang lain. Nah, dan juga di sini di aliran timur atau aliran tradisional, komis meliputi segalanya kehidupan sebagai kesatuan totaliter. Nah, kehidupan sebagai kesatuan totaliter di sini maksudnya adalah setiap individu atau setiap manusia itu mereka saling keterkaitan satu sama lain, jadi tidak bisa dipisahkan, berbeda dengan sebelumnya yang dimana liberalis ini bersifatnya bebas dan tidak terlalu terikat dengan individu yang lain. Nah, selanjutnya yang kedua, di aliran barat di sini manusia merupakan bagian tersendiri dan terlepas dari alam. Sedangkan untuk aliran timur atau aliran tradisional di sini seluruh umat manusia itu merupakan bagian dan tidak terlepas dari alam itu sendiri. Yang ketiga, hanya sebatas kehidupan saja dalam aliran barat, sedangkan dalam aliran timur atau aliran tradisional itu hubungan manusia mengutamakan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan juga kehidupan di alam goib. Selanjutnya di slide ke-8 terkait lapangan berlakunya hukum adat delik. Di sini tidak mengenal asas legalitas yang tercantum pada pasal 1 KUH Pidana. Reaksi-reaksi adat sebagai koreksi terhadap pelanggaran hukum adat di berbagai lingkaran atau lingkungan hukum adalah pengganti kerugian imaterial dalam berbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan. Selanjutnya, bayaran uang adat kepada orang yang terkena yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani. Yang ketiga, selamatan korban untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib. Selanjutnya, keempat, penutup malu sebagai bentuk permintaan maaf. Selanjutnya, yang kelima, berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati. Dan selanjutnya, yang terakhir terkait pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar dari tata hukum tersebut. Dilihat dari contoh ayat C di atas, bahwa lapangan berlakunya hukum adat delik itu jauh lebih luas daripada hukum kriminal yang ada di barat. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Salsabilah. Kepada Saudari Salsabilah, dipersilakan.
Baik, selanjutnya di sini ada kewajiban petugas hukum. Kewajiban petugas dalam menangani suatu kasus pidana, hakim harus memerhatikan hukum adat yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan guna mencapai suatu keadilan bagi rakyat. Selanjutnya, Desa Tenganan. Desa Tenganan memiliki hukum adat yang tertulis, yang disebut aweg-aweg. Selanjutnya, namun tidak terkodifikasi secara sistematis. Dan selanjutnya, dikarenakan terjadi kebakaran pada tahun 1841 dan disusun kembali menurut ingatan masyarakat setempat pada tahun 1842. Macam-macam delik ada yang diatur dalam aweg-aweg. Yang pertama, perjudian, yang kedua pembunuhan, yang ketiga pencurian, yang keempat serta illegal lodging, dan yang terakhir perzinahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Salsabila. Untuk slide selanjutnya, slide 11 sampai dengan slide 12 akan disampaikan oleh Saudara Ihsan Gifari. Kepada Saudara Ihsan, dipersilakan. Ya, baik. Jadi di sini adalah penjelasan tentang aweg-aweg itu sendiri atau isi daripada undang-undang itu sendiri yang ada di Desa Tenganan. Jadi secara umum, Undang-Undang Desa Tenganan ini memiliki 61 pasal yang terdiri di antaranya adalah pasal-pasal besar atau pasal-pasal yang sangat ditekankan gitu ya. Nah, yang pertama adalah aturan tentang nikah, aturan tentang tanah, 7 aturan tentang waris, aturan tentang sistem tata negara atau tata pejabat desa. Yang terakhir adalah aturan-aturan tentang pidana atau delik adat. Yang selanjutnya adalah kewajiban petugas hukum di Desa Tenganan. Jadi kepala adat yang berperan sekaligus menjadi petugas hukum Desa Adat Tenganan yang terdiri dari 6 orang melakukan pemutusan perkara adat yang berpedoman pada aweg-aweg itu tadi atau undang-undang yang tadi dijelaskan oleh saya dan kawan-kawan, dan hukum positif yang ada. Jadi di sini kepala adat dan 6 orang ini melakukan pemutusan perkara adat gitu sepihak ya di desa itu sendiri sebelum dilanjutkan kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Gitu kira-kira. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Ihsan. Selanjutnya, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Saumi. Kepada Saudari Saumi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Apakah suaranya terdengar? Ya, jadi saya akan menjelaskan mengenai proses acara peradilan delik Tenganan. Jadi di Desa Tenganan ini, ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran, beliau itu akan diverifikasi oleh ditentukan oleh hakim adat. Nah, lalu setelah itu diproses persidangan dan diadili, akan tetapi adanya pertimbangan penjatuhan hukuman oleh seluruh pemuka adat. Nah, pertimbangan ini pertimbangannya yang ditimbangin apa sih? Yaitu pengakuan dan penyesalan atas perbuatan yang dilakukan. Lalu setelah itu dijatuhi hukuman. Di slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ada perbedaan antara hukum pidana dan delik adat di Tenganan. Yang pertama, deliknya atau kaitannya ini terkait hukuman. Di hukum pidana, yang menanggung itu hanya pelakunya saja, akan tetapi menurut delik adat Tenganan, yang menanggung itu ada yang ditanggung sendiri dan juga ada yang ditanggung bersama keluarganya. Lalu yang kedua, membantu orang lain. Jadi ketika seseorang ikut berpartisipasi atau membantu seseorang dalam melakukan kejahatan, di hukum pidana ini hukumannya berbeda dengan hukuman pelaku utama, akan tetapi di delik adat Tenganan baik pelaku maupun yang membantu hukumannya ini harus sama dan memulihkan pertimbangan di masyarakat. Lalu yang ketiga ada percobaan. Ketika seseorang mencoba untuk melakukan kejahatan seperti membunuh, ketika di hukum pidana yang dikenai beliau akan dikenai pasal percobaan pembunuhan. Akan tetapi kalau di delik adat Tenganan, beliau akan
ketika percobaan pembunuhan yang mau dibunuhnya itu hanya luka-luka, maka hukuman adatnya hanya sebatas melukai orang lain. Lalu yang keempat, unsur kesalahan. Di hukum pidana, ini memperhatikan unsur kesengajaan dan unsur kealpaan. Akan tetapi di hukum delik adat teganan, ini tidak memendulikan sengaja atau tidaknya dalam hal pembuktian, hanya pada tindakan yang dilakukan. Lalu yang kelima, sistem pemberlakuan. Di hukum pidana itu hanya mengenal asas legalitas. Akan tetapi di delik adat teganan, tanpa asas legalitas, jika kepentingan masyarakat terganggu, maka harus ada hukuman yang lebih fokus pada hukuman moral. Lalu yang keenam, jenis hukuman. Di hukum pidana, sanksi berupa denda, kurungan, penjara, dan pidana mati. Ketika di hukum adat tenganan, sanksinya berupa denda administrasi moral tanpa mengenal hukum kurungan mati. Lalu yang ketujuh, pemberlakuan aturan. Di hukum pidana, seluruh masyarakat yang ada di wilayah NKRI dan warga asli negara Indonesia itu berlaku. Akan tetapi di delik adat teganan, hanya yang berlaku hanya pada wilayah teritorial tenganan dan aturan aweg-aweg. Lalu yang terakhir ada sifat pemberlakuan. Di hukum pidana ini tegas dan tanpa toleransi, akan tetapi di hukum delik adat teganan terdapat toleransi. Buktinya warga Tenganan diberikan waktu khusus untuk bebas melakukan perjudian. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Somi dan juga rekan-rekan dari kelompok 5 yang lain yang telah menyampaikan atau yang telah mempresentasikan hasil dari diskusi terkait delik adat ini. Maka dari itu di sini saya akan membacakan sedikit kesimpulan yang saya kutip, yang saya rangkum dari penyampaian teman-teman tadi, bahwasanya dari delik adat di sini merupakan sebuah konsep hukum yang mengacu pada bentuk pelanggaran norma-norma atau aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat adat itu sendiri. Dalam masyarakat adat, delik adat dianggap sebagai pelanggaran terhadap tata tertib dan keharmonisan sosial yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat atas keseluruhan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.